Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi dari ilmu biomedik dasar, yaitu homeostasis. Nah, untuk hari ini ada beberapa topik yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, apa itu konsepnya, kemudian apa itu komponen dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam homeostasis, dan yang ketiga, bagaimana sistem kontrol homeostasis, dan yang keempat adalah homeostasis itu sendiri dalam beberapa aktivitas di tubuh kita. Nah, dari materi kita ini, dari topik nanti ini, kita akan mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan, yaitu yang pertama adalah untuk capaian prodi kita bisa memahami bagaimana ilmu pengetahuan ini dan teknologi bisa menjadi dasar dalam pemahaman di ilmu keperawatan, termasuk ilmu pengetahuan ilmu biomedik dasar. Untuk mata kuliah ini harapannya mahasiswa kita mampu menjelaskan bagaimana mekanisme fisiologi tubuh dalam mempertahankan homeostasis tubuh. Dan capaian yang diharapkan dari mahasiswa setelah mempelajari materi ini adalah kita mampu menguraikan bagaimana proses homeostasis dari sistem atau aktivitas tubuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya, dengan memahami homeostasis ini, kita bisa menguraikan bagaimana konsep fisiologi tubuh dalam mempertahankan homeostasis tubuh kita. Baik, hari ini kita ada beberapa sesi dalam proses pembelajaran. 10 menit pertama saya akan membuka tentang introduction tentang homeostasis. Kemudian 20 menit berikutnya kita ada connection dan kita ada aktivitas di kelas. Nanti kalian akan bekerja sama secara berkelompok untuk membuat satu bagan atau proses bagaimana homeostasis itu bekerja. Dan yang terakhir kita ada refleksi dan kemudian extension tentang apa selanjutnya yang akan dilakukan. Baik, sebelumnya kalian tahu bahwa di tubuh kita itu ada suatu proses yang terjadi. Ini salah satu proses yang terjadi ketika kita membaca satu halaman dalam satu buku, 1 menit dalam baca halaman buku. Tubuh kita banyak yang bergerak. Kalau membaca, nanti mata kita bergerak, kemudian tekanan darah, apalagi cairan, dan seterusnya. Itu semua akan mempengaruhi kondisi tubuh. Pikiran kita juga mempengaruhi bagaimana tubuh kita bekerja. Coba misalnya saya minta kalian membayangkan suatu makanan yang sangat enak dan di saat hujan, Indomie misalnya. Indomie dengan aroma bau Indomie yang khas, Indomie goreng misalnya, dengan telur, membayangkan ada telur setengah matangnya di dalam dan ada asap-asapnya. Baru membayangkan saja apa yang kalian rasakan? Lapar ya? Bagaimana kekuatan pikiran itu bisa mempengaruhi apa yang akan kita rasakan. Contoh lain, saya beri contoh ya. Kita membayangkan malam ini adalah malam terakhir kita. Kemudian tiba-tiba denyut nadi berdetaknya mulai pelan, dan kemudian kita membayangkan kalau kematian sudah sangat dekat. Apa yang terjadi di kita? Deg-degan, takut, langsung ingin banyak ibadah, ya kan? Jadi itu semua mempengaruhi pikiran kita, itu mempengaruhi apa yang terjadi dalam tubuh kita. Kita deg-degan, kita takut, kita khawatir dan sebagainya. Kalaupun demikian juga kita misalnya ada satu hal yang menyenangkan, kita bahagia, kita tertawa, itu semua proses tubuh kita dalam aktivitas kita. Dalam 1 menit saja ini begitu banyak aktivitas yang terjadi dalam tubuh. Jadi sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita sangat sempurna dengan aktivitas yang sederhana bisa menunjukkan banyak hal. Oke. Baik, selanjutnya kita akan sebelum kita mulai, saya ingin tahu pemahaman kita sampai mana, apakah kita sefrekuensi atau tidak. Saya tanya dulu,
menurut kalian, apa yang kalian ketahui, apa itu homeostasis? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi homeostasis, salah satu contoh homeostasis adalah tekanan darah. Nah, tekanan darah melalui sistem kardiovaskuler. Jadi, sistem kardiovaskuler itu merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi untuk memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Baik, mungkin hanya itu yang saya ketahui, Nurse. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, tadi itu salah satu contoh bagaimana homeostasis di tubuh kita ya. Itu salah satu tekanan darah. Ketika ada aktivitas yang dilakukan, tekanan darah pasti akan mengikuti aktivitas yang kita lakukan. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa homeostasis itu bagaimana tubuh kita berusaha mencapai suatu kestabilan supaya selalu dalam keadaan yang seimbang. Dia selalu berusaha bagaimana supaya tubuh kita tidak berlebihan, tidak kekurangan dalam merespon suatu aktivitas di tubuh. Oke, jadi homeostasis adalah keadaan lingkungan internal yang dia stabil tapi dinamis, dia berubah-ubah sesuai dengan kondisi tubuh kita. Baik, dari tadi kita sudah menjelaskan tentang apa itu homeostasis, contohnya. Nah, sekarang kita lihat di homeostasis ada 4 poin penting yang sangat mempengaruhi homeostasis itu bekerja. Ada yang bisa menjelaskan apa saja itu, menyebutkan 4 poin penting tersebut? Oke, silakan. Empat poin penting yang mempengaruhi homeostasis. Yang pertama yaitu stimulus, kedua reseptor, ketiga unit kontrol, dan keempat adalah efektor. Oke, good. Jawabannya sudah sangat bagus ya. Baik, untuk memperjelas pemahaman kita tentang homeostasis, kita bisa melihat video animasi berikut ini ya. Saya putarkan video tentang bagaimana tubuh kita berkeringat. The finish line's in sight, and you put on an extra burst of speed. As your legs pick up the pace, your breathing gets deeper, your heart pounds faster, and sweat pours over your skin. How does this substance suddenly materialize, and what exactly is its purpose? There are a number of scenarios that can make us sweat: eating spicy foods, nervousness, and when we're sick. But exercise is probably the... Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu sistem kontrol homeostasis. Jadi tubuh kita itu dia punya cara bagaimana mengontrol lebih atau kurangnya kejadian dalam tubuh kita. Dia akan berkoordinasi dengan satu organ dan organ lain untuk memastikan kondisi tubuh kita ketika ada stimulus yang terjadi. Misalnya tadi kita berolahraga, maka keringat akan keluar. Ketika kita musim dingin, suhu mempengaruhi tubuh kita merespon. Nah, dalam tubuh kita ada 2 metode proses homeostasis, umpan balik positif dan umpan balik negatif. Kalau positif, kita bisa lihat di sini ketika rangsangan awalnya memberikan respon dan memberikan rangsangan yang berlawanan dengan rangsangan awal. Kalau positif, dia rangsangan akhirnya itu sejalan dengan rangsangan awal. Nah, sebentar, silakan kalian pikirkan kembali contoh-contoh aktivitas kita, aktivitas tubuh kita yang kira-kira masuk yang mana homeostasis umpan balik negatif dan yang mana umpan balik positif. Tadi saya sudah bagikan kertas stick note-nya, silakan tulis. Setelah itu nanti kalian bisa tempelkan contoh-contohnya ke di sini ya. Ya, silakan ditempel. Nah, di sini ada contohnya. Kalau positif ibu menyusui, melahirkan. Kalau negatif ada kalsium, penurunan suhu dan seterusnya.
Jadi di sini merupakan kita bisa melihat aktivitas tubuh kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh bagaimana yang kita lakukan dan tubuh kita merespon berusaha mencapai kondisi yang stabil, kondisi yang seimbang. Oke, baik. Salah satu contoh homeostasis positif yaitu pembekuan darah, di mana proses pembekuan darah ini ada 3 homeostasis, ada homeostasis primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini bisa lihat bagaimana komponen-komponen pembuluh darah itu juga mempengaruhi bagaimana tubuh kita merespon ketika ada luka. Nah, salah satu penelitian yang pernah saya lakukan berjudul bagaimana pengaruh ekstrak daun kelor itu memberikan pengaruh pada penyembuhan luka dengan melihat salah satu komponennya yaitu makrofag. Nah, makrofag ini berperan dalam, ini dia bentuknya seperti ini. Dia berperan dalam proses perawatan luka atau proses penyembuhan luka. Dia yang mengambil atau membunuh para agen-agen infeksius yang masih masuk akibat luka. Dia juga menstimulasi sel-sel atau unit-unit penting dari penyembuhan luka untuk semakin meningkat. Hasil dari penelitian ini, ketika diberikan ekstrak itu ternyata penyembuhan lukanya lebih cepat dibanding yang tidak diberikan ekstrak daun kelor. Baik, selanjutnya itu dari salah satu contoh homeostasis. Kita akan kerja kelompok. Setiap kelompok akan membahas tentang satu kelompok tentang kadar kalsium darah, pengaturan suhu, gula darah, dan bagaimana ketika melahirkan. Sekarang kita akan bagi kelompok 4 orang. Dan satu kelompok masing-masing membuat diagramnya di kertas planonya. Gak selesai kupenya sama-sama. Tapi ini awalnya dari mana yang untuk kita tadi sudah mengerjakan per kelompok. Sekarang kita presentasi per kelompok sesuai dengan kelompok 1 tentang kalsium, pengaturan suhu, gula darah, dan patus. Kelompok 1 mana kelompok 1? Nah, kelompok 1 bisa berdiri di sini. Ya. Kelompok 2, nah berkelompok 2 ke sini. Dan kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, nanti kita akan mendengarkan presentasi tiap kelompok menjelaskan tentang diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Oke, baik. Kita ini ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat dari kelompok 1, silahkan kelompok 1 mempresentasikan tentang homeostasis kadar kalsium darah. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 1 yaitu kelompok homeostasis kadar kalsium darah. Baik, saya Siti Nurhadidah Abdurrahim akan menjelaskan homeostasis kalsium, yaitu ada 2 pandangan, yaitu ada umpan balik negatif yaitu 2 ketika kadar kalsium tinggi ke normal dan rendah ke normal. Jadi apabila homeostasis kalsium darah itu tinggi, maka stimulus di dalam otak akan memberikan sinyal kepada hormon hormon tiroid, lalu menghasilkan kalsitonin, lalu memberikan rangsangan kepada tulang, yaitu mengendapkan kalsium, lalu mengurangi kalsium di usus dan ginjal. Kemudian kalsium pun akan normal kembali ke dalam tubuh. Apabila rendah, maka di otak akan menstimulus ke kelenjar paratiroid, lalu membebaskan hormon paratormon, lalu memberikan kalsium ke tulang dengan membebaskan kalsium tersebut. Nah, di dalam usus dan ginjal, dia akan meningkatkan kalsiumnya dan memberikan vitamin D aktif ke ginjal, lalu kalsium pun kembali normal. Oke, baik. Aplaus dulu untuk kelompok 1.
Itu tadi penjelasan kelompok 1 ya. Itu kita refleksi untuk melihat apa yang sudah kita pelajari hari ini. Di antara kalian siapa yang mau membagikan apa yang sudah dipahami dari materi ini? Oke, Des dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lasya Stevian. Jadi yang saya dapat pada pembelajaran kali ini, homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan atau mengembalikan tubuh ke dalam keadaan normal. Misalnya, seseorang sedang demam atau sakit, itu suhunya akan tinggi. Nah, tubuh itu akan mempunyai sistemnya sendiri untuk menurunkan keadaan ke dalam keadaan suhu normal. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu. Selanjutnya, oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dengan saya perkenalan diri, nama saya Jadi Dwi Dasari. Di sini saya akan itu menyampaikan sebuah pernyataan apa yang saya tangkap pada pembelajaran hari ini, di mana semua sistem yang ada di dalam tubuh itu masuk ke dalam sistem homeostasis. Tadi sudah ada penjelasan dari Desian tentang bagaimana homeostasis itu. Selanjutnya, insya Allah nanti kita akan ketemu minggu depan. Nah, minggu depan ini kita akan mempelajari lebih jauh tentang bagaimana tubuh bekerja lebih detail. Misalnya kalau kita akan mempelajari tentang pengaruh suhu, kita akan belajar tentang indera di kulit, sistem indera di kulit. Kita akan melihat kalsium, kita akan melihat banyak hal, organ-organnya lebih detail. Dan selanjutnya saya akan berikan tugas yang bisa kalian kerjakan dan kalian lihat di aplikasi Lentera. Di sana nanti akan saya masukkan tugas yang perlu dikerjakan selama 1 minggu, paling lambat tenggat waktunya di akhir pekan depan pertemuan kita selanjutnya. Baik, sampai sini apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.